Wah, kalau kita lihat video tadi, bagaimana? Ketika kita bermain sepak bola, tiba-tiba bolanya itu kempes gitu kan. Ah, sial sekali bukan gitu kan. Lalu ketika bola kita itu kempes, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengisinya dengan udara gitu kan. Apa alat yang kita gunakan? Tentu yang namanya pompa udara. Pompa udara merupakan salah satu dari alat yang menggunakan prinsip dari hukum Boyle. Apa itu hukum Boyle? Kita akan cari bersama-sama ya. Tonton video ini. Oke, kita belajar tentang hukum Boyle ya. Ya, di sini hukum Boyle-nya menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap. Ingat ya, tetap. Hasil kali antara tekanan dengan volume gas pada ruang tertutup adalah tetap asalkan suhunya tetap. Ingat ya, di sini dinyatakan bahwa asalkan suhunya tetap, maka volume gasnya itu dikali tekanan, atau di sini P kali V itu sama dengan konstan. Oke, jadi pada beberapa buku konstan ini bisa disimbolkan dengan C ya. Jadi jangan bingung kalau menemukan huruf C gitu kan. Kenapa? Karena itu menandakan konstan. Jadi P dikali V itu sama dengan C atau konstan. Oleh karena itu bisa kita buat nih, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Artinya tekanan pada volume pertama sama dengan tekanan pada volume 2, seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya keterangannya, P itu tekanan, satuannya Pascal, volume satuannya meter kubik gitu ya. P2 itu adalah tekanan 2 ya, pada gas pada keadaan 2. Volume itu disimbolkan dengan V, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita belajar tentang tekanan ini ya, pasti kita akan menemukan satuan ATM gitu kan. Pernah kan, ATM artinya atmosfer. Jadi 1 atmosfer itu sama dengan 1100 300 Pascal. Jadi 1 ATM adalah 1100 300 Pascal, atau biasanya 1 ATM itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal ya. 10 pangkat 5 itu sama dengan 101 300 Pascal gitu. Jadi 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 Pascal. Jadi kamu harus ganti dulu nanti 1 ATM itu ke Pascal kalau ingin menyelesaikan soal-soal seperti itu. Oke, jadi hukum Boyle itu ada syarat-syaratnya supaya bisa berlaku ya. Apa aja? Kita bisa lihat bahwa suhu gas tetap, tetapi terjadi perubahan volume dan tekanan. Kemudian massa gasnya tetap, tidak terjadi kebocoran pada tabung. Ketiga adalah gas tidak dalam keadaan jenuh ya. Kemudian keempat itu adalah tidak terjadi reaksi kimia pada tabung. Oke, jadi ada syarat-syaratnya ya. Kita lanjut video kita. Lalu alat-alat yang menggunakan prinsip dasar kerja hukum Boyle itu apa aja ya? Kita bisa lihat ada manometer tertutup, ada pompa udara, ada pompa air, jarum suntik, dan pipet tetes. Mereka semua menggunakan prinsip hukum Boyle. Oke, kita masuk ke contoh soal hukum Boyle ya. Jadi di sini suatu gas ditempatkan dalam ruang terisolasi atau tertutup, memiliki tekanan sebesar 1 atm atau atmosfer dan volumenya 6 liter. Jika suhu gas dijaga agar tetap konstan dan tekanan gas diubah menjadi 2 atmosfer, tentukan volume gasnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada tekanan sebesar 1 atmosfer, ini adalah P1-nya. Kemudian bisa kita tulis langsung ya. Kemudian ada volumenya 6 liter itu P1, kemudian 2 atm ini P2-nya, dan ditanya adalah volume gasnya, berarti volume yang kedua gitu ya. Oke, dari sini kita bisa buat diketahuinya apa gitu kan. P1-nya 6 liter. Kemudian ditanyanya adalah V2-nya ya, yang mau ditanya volume keduanya.
Jadi dari persamaan hukum Boyle kita bisa tahu kan bahwa P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Karena sama-sama ATM kita nggak usah ubah ke Pascal gitu dia. Jadi matikan aja ATM-nya gitu kan. Kemudian 1 kali 6 liter sama dengan V2. 2 kali V2 maksudnya. Karena dia liter kita nggak usah ubah, kita tetap cari dia dalam bentuk liter gitu ya. Jadi P2 nya itu sama dengan ya 6 liter bagi 2 hasilnya adalah 3 liter. Atau kita bisa buat gini, 6 liter 2V gitu kan, berarti 2V sama dengan 6 liter, V sama dengan 6 bagi 2 hasilnya karena dipindahkan ya jadi bagi gitu ya, jadi P nya sama dengan 3 liter. Oke, kita berbicara tentang hukum Boyle tidak terlepas dengan berbicara tentang tekanan udara. Jadi tekanan udara itu diukur dari permukaan laut. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka semakin kecil tekanan udara di tempat itu gitu ya. Contohnya itu ketika di pegunungan berbeda ya tekanan di pegunungan dengan tekanan di dataran gitu kan, dataran rendah gitu kan. Jadi di pegunungan itu tekanan udaranya itu lebih kecil daripada di dataran rendah, seperti itu contohnya di pantai begitu ya. Jadi kalau semakin tinggi tempatnya, tekanan udaranya akan semakin kecil seperti itu. Tekanan udara ini kita bisa juga cari ya karena memiliki rumus gitu atau memiliki dapat digambarkan secara matematisnya gitu kan. Jadi nggak perlu bingung untuk mencari tekanan udara itu karena rumusnya itu bisa kita cari atau nilainya itu bisa kita cari melalui persamaan dari tekanan udara tersebut, yaitu sama dengan P0 dikurang rho GH, di mana P0 adalah tekanan udara pada permukaan laut atau 10⁵ Pascal atau juga 101.300 Pascal ya. G adalah gravitasi, H adalah ketinggian suatu tempat diukur dari permukaan laut. Oke, kita sudah mempelajari hukum Boyle dan juga alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Boyle. Miss harap kalian semua paham. Bye bye.